Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan boleh menyapa sahabat-sahabat kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami selalu mengingatkan, mari membaca pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema sebuah potret kasih. Masih bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso, juga Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau rindu supaya kami memantulkan kasih-Mu kepada sesama manusia. Tolong kami, agar kiranya kami dimampukan untuk menghidupkan pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Korintus pasal 13. Kasih adalah yang paling utama di antara semua karunia dan pelayanan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mementingkan diri, dan tidak berkesudahan. Tanpa kasih, semua kemampuan rohani dan pengorbanan tidak bernilai di hadapan Allah. Matius 24 ayat 12. Pada akhir zaman, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih sebagian besar orang akan menjadi dingin. Galati 5 ayat 22-23. Kasih adalah buah pertama Roh Kudus dan ini menjadi dasar untuk mengalami sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 1 Timotius 1 ayat 14. Paulus bersaksi bahwa kasih dan iman dalam Kristus merupakan hasil limpahan kasih karunia Allah yang mengubahkan hidup orang berdosa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Karena itu mengenal Allah harus tampak dalam kemampuan kita untuk mengasihi sesama. Orang yang tidak mengasihi menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Allah. Selanjutnya mari kita lihat pengertian judul sebuah potret kasih. Apa yang dimaksud potret kasih? Potret kasih adalah gambaran nyata tentang karakter kasih menurut Allah yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 13. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah sikap, sebuah tindakan yang tampak dalam hidup sehari-hari. Contohnya, sabar, murah hati, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, lalu kemudian mudah mengampuni. Apa perbedaan kasih Alkitab dengan cinta populer yang ada di dunia ini? Saudaraku, kasih yang diajarkan Alkitab itu berasal dari Allah dan berpusat pada memberi serta berkorban demi kebaikan orang lain. Kasih ini tidak bergantung pada perasaan atau balasan. Dia tetap setia, tetap sabar, tetap mengutamakan kebenaran serta keselamatan orang lain. Sebaliknya, cinta yang populer di dunia sering dipahami sebagai perasaan romantis, ketertarikan atau hubungan yang memberi kepuasan pribadi. Nah, karena bertumpu pada emosi manusia, maka ini ketika tidak lagi memberikan keuntungan, dia akan berhenti. Jika kasih yang terpenting, bolehkah saya mengabaikan penurutan hukum? Jawabannya tidak boleh. Kasih dan penurutan itu bukan lawan, tetapi saling melengkapi. Kasih kepada Allah dinyatakan melalui ketaatan kepada kehendaknya. Ulangan 6 ayat 4-5. Jadi kasih kepada sesama dinyatakan melalui tindakan yang benar yang tidak merugikan orang lain. Jadi, kalau kita mengasihi sesama dan mengasihi Allah, kita akan menurut perintah-perintah Allah. Mana yang lebih penting, mengasihi Allah atau mengasihi sesama? Menurut Markus 12 ayat 28-31, keduanya tidak dapat dipisahkan. Mengasihi Allah adalah perintah yang terutama, dan mengasihi sesama adalah perintah kedua yang serupa dengan itu.
Jadi, seseorang tidak dapat mengaku mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya. Kasih kepada Allah akan nampak melalui kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kita dapat memiliki kasih yang sejati? Saudaraku, kasih yang sejati itu memang tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan kita sebagai manusia. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Yesus, menerima kasih-Nya terlebih dahulu. Yang kedua, membiarkan Roh Kudus yang akan menghasilkan buah kasih itu dalam hati kita. Ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang ketiga, mari kita memelihara hubungan pribadi dengan Allah melalui doa, firman, dan persekutuan dengan Kristus. Yang keempat, mari kita latih kasih dalam tindakan nyata. Dan yang kelima, mari kita tetap memandang kepada salib Kristus, karena di sana kasih Allah dinyatakan paling sempurna. Francis Nicole dalam SD Bible Commentary Jilid 6 halaman 785 dan 786 mengomentari tentang 1 Korintus 13. Di sana dikatakan, kasih adalah jalan yang paling mulia karena perwujudan praktisnya merupakan ujian yang akan menentukan nasib kekal seluruh umat manusia. Mereka yang agamanya hanya sekedar ketaatan lahiriah terhadap bentuk-bentuk dan tata cara keagamaan akan menyadari bahwa hal itu tidak diterima oleh Allah. Kasih yang mengorbankan diri, yang menghasilkan kesatuan di antara orang-orang percaya akan meyakinkan dunia bahwa Allah memang telah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah cara yang dipilih Allah bagi umatnya untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Pasal 13 tidak berdiri sendirian, tetapi pasal ini berada di tengah tiga pasal yang saling berkaitan, yaitu pasal 12 yang membahas ragam karunia roh, pasal 13 mengangkat kasih sebagai dasar dari semua karunia, dan pasal 14 mengatur penggunaan karunia secara teratur. Jadi pasal 13 adalah jantung dari seluruh nasihat Paulus tentang karunia rohani. Kemudian yang kedua, jemaat Korintus sedang saling bersaing soal karunia rohani, khususnya karunia dengan bahasa lidah. Dan muncul perpecahan, ada iri hati, ada rasa lebih unggul dari yang lain. Dan ke dalam suasana inilah Paulus menegaskan, karunia sehebat apapun, kalau tanpa kasih tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, kalimat penutup di dalam pasal 12 berbunyi, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan kalimat itu yang membuka pasal 13. Di sini Paulus hendak menunjukkan bahwa di atas semua karunia ada satu hal yang harus mendasari semuanya, yaitu kasih. Korintus adalah kota yang kompetitif, individualistis, dan gila dengan status. Oleh karena itu, kasih yang muncul di sini, agape, yang Paulus ajarkan, yang sabar, tidak mencari keuntungan diri, tidak sombong, ini justru bertolak belakang dengan roh yang ada di dalam kota itu. Nah, sebelumnya, kalau kita lihat ayat 8-12, Paulus menjelaskan bahwa karunia-karunia seperti nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan bersifat sementara dan akan berhenti. Dan sesudah itu ia menutup dengan yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ayat 13 ini adalah puncak yang menyimpulkan semua pasal. Matthew Henry dalam komentarnya atas 1 Korintus 13 mengatakan, kasih jauh lebih utama daripada karunia-karunia yang dibanggakan oleh jemaat Korintus. Kasih adalah suatu anugerah yang bertahan selama kekekalan. Nah, kalau begitu, apa pengertian tinggal ketiga hal ini? Mengapa tiga hal ini? Dan apa yang dimaksudkan dengan iman, pengharapan, dan kasih dalam konteks ini? Kemudian mengapa
kasih yang lebih besar. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa pengertian tinggal ketiga hal ini. Kata tinggal muncul dalam kata menei, yang artinya adalah tetap bertahan atau tidak lenyap. Dan ini sengaja dimunculkan dan dikontraskan dengan karunia yang akan berhenti di ayat 8. Nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan bersifat sementara, diberikan untuk masa gereja di atas dunia ini. Sebaliknya, iman, pengharapan, dan kasih itu bersifat kekal dan bertahan. Karena itu, ketiga hal ini jauh lebih penting daripada karunia yang dibanggakan orang Korintus. Kemudian yang kedua, kenapa ketiga hal ini penting? Nah, sederhananya, karena ketiga hal ini merangkum seluruh kehidupan Kristen. Ketiganya bekerja dalam tiga arah. Iman memandang ke atas kepada Allah, pengharapan memandang ke depan, kepada masa depan yang dijanjikan, dan kasih itu memandang keluar, baik kepada Allah dan kepada sesama. Nah, kalau kita bertanya apa arti dari masing-masing kata ini dalam konteks 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, di sini iman, ini artinya memegang teguh pribadi dan janji Allah. Bersandar penuh kepada Kristus. Dan iman ini adalah iman yang beda dengan iman dalam daftar karunia rohani. Sehubungan dengan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 785 mengatakan iman yang di sini bukan merujuk pada karunia rohani yang dikenal sebagai iman, melainkan pengalaman yang digambarkan dalam Ibrani pasal 11. Selanjutnya yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan ini adalah keyakinan yang pasti akan keselamatan dan hidup kekal yang belum kita lihat tetapi sudah dijamin oleh Allah. Dan yang ketiga, kasih, agape, kasih yang mengorbankan diri dan bersumber dari Allah. Sebagaimana yang Paulus uraikan di ayat 4-7, yaitu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, mengapa kasih yang paling besar? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena kasih yang paling kekal. Di surga, iman itu masih ada, tetapi akan diubah menjadi penglihatan. Kita akan memandang Allah muka dengan muka. Kemudian pengharapan itu akan berubah menjadi kenyataan. Yang diharapkan itu akan dinikmati di dalam kerajaan surga. Dan artinya, iman dan pengharapan itu akan digenapi dalam kerajaan surga. Tetapi iman yang kita miliki saat ini tidak lagi kita perlukan. Tetapi kasih tidak berhenti dalam kerajaan surga. Kasih justru disempurnakan dan berlanjut selamanya. Kasih adalah hakikat Allah sendiri, alasan yang kedua. Kasih adalah Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Iman dan pengharapan adalah sikap manusia terhadap Allah. Tetapi kasih adalah sifat Allah sendiri yang kita bagikan. Allah tidak perlu beriman atau berharap, tetapi Allah adalah kasih. Karena itu, kasih paling menyerupai Allah. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, kasih menggerakkan dan memperindah iman dan pengharapan. Galatia 5 ayat 6 menyebutkan iman yang bekerja oleh kasih. Kasih adalah mesin penggerak yang membuat iman dan pengharapan hidup dan berbuah. Tanpa kasih, keduanya mati. Ellen G. White di dalam Sons and Daughters of God halaman 101 mengatakan, kasih adalah sifat surgawi. Hati yang alami tidak dapat menghasilkannya. Tanaman surgawi ini hanya bertumbuh subur di tempat Kristus memerintah sebagai yang tertinggi. Di mana kasih ada, di situ ada kuasa dan kebenaran dalam hidup. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan sifat esensial kasih. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan sifat esensial kasih dan kasih seperti apa yang dimaksud Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13? Kata esensial berarti hakikat yang paling mendasar, inti atau unsur yang mutlak yang harus ada sehingga sesuatu tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi sifat esensial kasih adalah ciri-ciri utama yang menjadi inti dari kasih sejati menurut Allah. Tanpa sifat-sifat ini, sesuatu mungkin tampak seperti kasih, tetapi sebenarnya bukanlah kasih yang dimaksud oleh Alkitab. Nah, mengenai kasih yang dimaksud Paulus dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus di sini tidak sedang berbicara tentang kasih sebagai sekedar perasaan atau emosi atau ketertarikan kepada seseorang. Ia memakai kata Yunani agape, yaitu kasih yang berasal dari Allah sendiri,
kasih yang memilih untuk mengasihi sekalipun harus berkorban. Kasih ini bukan didasarkan pada apa yang diterima, melainkan pada keputusan untuk memberikan diri demi kebaikan atau kepentingan orang lain. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 778 katakan bahwa kasih inilah yang terlihat antara Bapa dan Yesus, kasih yang dinyatakan dengan pengorbanan untuk menebus manusia yang hilang. Agape adalah kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya. Karena itu, kasih bukan sekedar sifat alami manusia, tetapi merupakan buah dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Kasih ini mengendalikan pikiran, perkataan, motivasi, dan tindakan-tindakan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1-3 bahwa seseorang dapat memiliki karunia bahasa roh, bernubuat, iman yang besar, bahkan rela menyerahkan seluruh hartanya atau nyawanya, tetapi jika semua itu tidak digerakkan oleh kasih, semuanya itu tidak ada artinya. Dengan kata lain, kasih bukan salah satu karunia di antara banyak karunia yang ada, melainkan roh atau motivasi yang harus menghidupkan seluruh pelayanan. The Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 778 menjelaskan bahwa kasih adalah prinsip yang mengatur kehidupan orang Kristen, dasar dari seluruh karakter Kristus, dan kualitas yang memberikan nilai kepada setiap karunia rohani. Tanpa kasih, pelayanan berubah menjadi pencarian kehormatan akan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah. Jadi, kasih adalah karakter Allah yang dicurahkan ke dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus sehingga mereka mampu mengasihi Allah dan sesama dengan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, mengapa kasih menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya? Paulus menempatkan kasih sebagai yang terutama karena kasih merupakan karakter Allah sendiri. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, Allah adalah kasih. Artinya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin nyata kasih itu terlihat dalam hidupnya. Kasih juga menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar adalah murid Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah sebabnya identitas seorang Kristen yang terutama bukanlah ditentukan oleh banyaknya pengetahuan Alkitab yang dimiliki, tingginya jabatan di gereja, ataupun banyaknya aktivitas pelayanan yang dilakukan, tetapi oleh kasih yang nyata yang ditunjukkan kepada sesama. Kasih adalah dasar kesalahan hidup dan bukti bahwa Injil benar-benar telah mengubah hati seseorang. Di Acts of the Apostle halaman 318, betapapun tingginya kedudukan seseorang, barang siapa yang hatinya tidak dipenuhi kasih kepada Allah dan sesama manusia, bukanlah murid Kristus yang sejati. Meskipun ia memiliki iman yang besar dan bahkan berkuasa untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya itu tak akan berarti apa-apa. Ia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika ia karena motif lain selain kasih yang tulus memberikan seluruh hartanya untuk memberi makan orang miskin, perbuatan itu tak akan membuatnya mendapat perkenanan Allah. Dalam semangatnya, ia mungkin bahkan rela mati sebagai martir. Namun jika tidak didorong oleh kasih, ia akan dianggap oleh Tuhan sebagai seorang pengikut yang tersesat atau seorang munafik yang sangat ambisius. Karena itulah, kasih bukan hanya menghiasi kehidupan orang Kristen, tetapi menjadi fondasi seluruh kehidupan rohaninya. Tanpa kasih, semua pelayanan kehilangan makna di hadapan Allah. Nah, mengapa Yesus memperingatkan bahwa kasih banyak orang akan menjadi dingin dan bagaimana kita menjaganya agar tetap hidup? Dalam Matius pasal 24 ayat 12, Yesus memang memberikan peringatan yang sangat serius. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kata Yunani, sigesetai, yang diterjemahkan menjadi dingin berarti kehilangan kehangatan, padam secara perlahan ataupun menjadi beku. Yesus menggambarkan bahwa kasih tidak selalu hilang secara tiba-tiba, tetapi dapat memudar sedikit demi sedikit ketika dosa mulai ditoleransi. Kasih menjadi dingin karena meningkatnya kedurhakaan. Ketika dosa dianggap biasa, hati menjadi keras dan belas kasihan berkurang, pengampunan semakin sulit diberikan dan hubungan dengan Allah mulai merenggang. Nah, sebagaimana ranting tidak dapat menghasilkan buah bila tidak tetap tinggal pada pokok anggur, demikianlah kasih hanya dapat dipertahankan melalui hubungan yang terus-menerus dengan Kristus. Artinya, kasih kepada sesama tidak mungkin dipertahankan hanya dengan usaha atau upaya manusia. Kasih akan tetap hidup ketika setiap hari kita tinggal di dalam Kristus melalui doa, melalui firman, dan penyerahan diri kepada Roh Kudus.
Homeward Bound halaman 288. Kasih adalah anugerah yang berharga yang kita terima dari Yesus. Kasih adalah sebuah tanaman yang tumbuh dari sorga dan harus dipelihara serta dipupuk. Sons and Daughters of God halaman 49. Kasih adalah sifat yang berasal dari sorga. Sifat alami manusia tidak mampu melahirkan kasih yang sejati. Tanaman surgawi ini hanya dapat bertumbuh subur di dalam hati yang menempatkan Kristus sebagai Raja yang tertinggi yang sepenuhnya memerintah. Di mana kasih hadir, di sana terdapat kuasa dan kebenaran yang nyata dalam kehidupan. Kasih selalu menghasilkan kebaikan dan tidak pernah mendatangkan kejahatan. Mereka yang hidup dalam kasih akan menghasilkan buah-buah kekudusan dan pada akhirnya menerima kehidupan yang kekal. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema apa yang dilakukan kasih. Menurut 1 Korintus 13 ayat 4-7, tindakan-tindakan apa saja yang menunjukkan bahwa seseorang itu hidup dalam kasih yang sejati. Nah, Paulus menggambarkan kasih itu bukan tentang perasaan, tetapi tindakan yang nyata. Tindakan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari. Dia ada menyebutkan ada beberapa kata di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah sabar, yaitu makrotimeo, mampu bertahan, bersabar terhadap orang lain, serta situasi yang sulit. Lalu kemudian ada murah hati, artinya menunjukkan kebaikan dan belas kasihan seperti Allah. Lalu ada juga bersukacita dalam kebenaran, artinya bersukacita ketika kebenaran ditegakkan. Lalu menutupi atau menanggung segala sesuatu, rela menanggung kesulitan dan tidak mudah mempermalukan orang lain. Lalu kemudian adalah percaya segala sesuatu, pisteo, artinya berprasangka baik dan memberikan kepercayaan yang wajar kepada sesama. Mengharapkan segala sesuatu, tetap memiliki pengharapan, lalu sabar menanggung segala sesuatu. Artinya tetap teguh dan tetap setia meskipun menghadapi penderitaan atau kekecewaan. Muncul pertanyaan, apa hubungan antara kasih dalam 1 Korintus 13 dan buah roh dalam Galati 5 ayat 22-23. Kedua perikop memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa? Karena sama-sama menggambarkan karakter yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, kasih itu adalah inti dari buah roh. Galati 5 ayat 22 menyebut kasih itu sebagai buah roh yang pertama. Jadi, sifat-sifat yang berikutnya merupakan ekspresi yang nyata dari kasih tersebut. Mari kita lihat ada kesamaan ciri-cirinya. Di dalam buah roh dikatakan kesabaran, kasih itu sabar. Kemurahan dan kebaikan, kasih itu murah hati. Ada kesetiaan dan ketekunan, kasih itu menanggung segala sesuatu. Lalu ada juga penguasaan diri di Galatia 5. Kemampuan untuk tidak bertindak egois atau merusak hubungan. Yang berikut, kasih itu berasal dari Allah. Manusia berdosa tidak mampu menghasilkan kasih seperti ini dengan kekuatannya sendiri. Kasih itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati dan menanamkan karakter Kristus di dalam diri orang percaya menurut Roma 5 ayat 5. Lalu yang keempat, kasih itu menjadi ukuran kedewasaan rohani. Karunia rohani, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada nilainya. Menurut 1 Korintus 13 ayat 1-3. Oleh karena itu, kedewasaan rohani diukur bukan oleh kemampuan atau pengetahuan, tetapi sejauh mana karakter Kristus dinyatakan melalui kasih. Bagaimana kita dapat mewujudkan kasih yang digambarkan Paulus dalam kehidupan sehari-hari? Terutama kalau kita menghadapi orang-orang yang sulit atau situasi yang menantang. Saudara-saudaraku, ada beberapa langkah praktis. Yang pertama, berdoalah meminta hati yang sabar kalau kita menghadapi kelemahan orang lain. Yang kedua, kita memilih untuk berkata dan bertindak dengan murah hati, bahkan ketika kita diperlakukan dengan tidak baik. Yang ketiga, kita menghindari gosip dan mempermalukan orang lain, tetapi kita berusaha melindungi dan membangun mereka.
Yang keempat, kita berikan kesempatan kedua dan tidak cepat berprasangka buruk kepada sesama manusia. Yang kelima, kita tetap berharap akan terjadi perubahan dan pemulihan, bahwa orang itu yang sudah berdosa, sudah membuat kesalahan, dia masih bisa berubah di dalam kehidupannya. Lalu kemudian yang terakhir, mari kita bertahan di dalam kasih walaupun kita mengalami kekecewaan. Mengapa? Oleh karena Kristus telah lebih dahulu sabar dan setia terhadap kita. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 305 mengomentari tentang kasih itu sebagai kewajiban. Dia katakan, tak seorang pun dapat menjadi seorang Kristen tanpa memiliki roh Kristus. Dan jika ia memiliki roh Kristus, hal itu akan terwujud dalam kata-kata yang lembut, serta sikap yang halus dan sopan. Perubahan lahiriah akan menjadi bukti adanya perubahan batiniah. Kebenaranlah yang menguduskan dan menyucikan. Ketika diterima kebenaran itu di dalam hati, kebenaran itu bekerja dengan kuasa yang tersembunyi. Dia akan mengubah karakter. Namun, mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi pada saat yang sama bersikap kasar, tidak ramah dan tidak sopan dalam perkataan maupun tingkah laku, mereka belum belajar dari Yesus. Seorang yang suka mengancam, sombong, dan suka mencari-cari kesalahan bukanlah seorang Kristen. Sebab menjadi seorang Kristen berarti menjadi serupa dengan Kristus. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai apa yang tidak dilakukan oleh kasih. Nah, mengapa Paulus menghabiskan begitu banyak waktu menjelaskan apa yang tidak dilakukan oleh kasih dan apa pengertian tidak menyimpan kesalahan? Nah, ada 3 alasan mengapa Paulus menggunakan daftar kalimat negatif ini. Alasan yang pertama, karena daftar negatif itu adalah cermin bagi dosa nyata jemaat Korintus. Jadi bukan kebetulan Paulus menyebut iri hati, sombong, kasar, mementingkan diri, pemarah, dan menyimpan dendam. Itu adalah persis penyakit yang sedang menggerogoti jemaat Korintus. Mereka terpecah, mereka bersaing soal karunia dan saling merendahkan. Jadi Paulus tidak sedang menyusun kata-kata indah di sini, tetapi sedang menusuk langsung ke dalam akar masalah yang ada dalam jemaat Korintus. Alasan yang kedua, karena kasih justru lebih mudah diuji daripada yang tidak dilakukannya. Ada banyak orang yang mengaku dia mengasihi, tetapi kasih sejati itu justru terbukti ketika kita menahan diri, ketika kita tidak membalas, ketika kita tidak iri, tidak mengungkit masalah orang lain. Dan gambaran negatif menutup celah untuk pembenaran diri. Kita tidak bisa lagi berkata saya memiliki kasih kalau kenyataannya kita masih penendam dan suka marah. Kemudian alasan yang ketiga, karena kasih bukan sekedar perasaan, melainkan pengendalian diri yang aktif. Setiap hal negatif dalam daftar ini menuntut penyangkalan diri. Kasih harus menahan dorongan daging, dorongan untuk iri, untuk membalas, dan untuk memegahkan diri. Dan dengan menyebut apa yang tidak dilakukan kasih, di sini Paulus menunjukkan bahwa kasih itu bekerja keras melawan ego, bukan sekedar emosi yang menyenangkan. Selanjutnya, apa pengertian tidak menyimpan kesalahan? Nah, kata tidak menyimpan kesalahan di sini datang dari kata logisomai. Kata logisomai adalah istilah akuntansi, yaitu membukukan atau menghitung. Maka, kasih di sini artinya tidak membuat buku besar yang mencatat setiap kesalahan orang untuk ditagih suatu hari nanti. Kasih tidak menghitung-hitung, tidak mengungkit masa lalu, tidak menyimpan dendam. Dan ini sama artinya dengan mengampuni, menghapus hutang, bukan mencatatnya. Dan inilah persis apa yang Allah lakukan kepada kita. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. 2 Korintus 5 ayat 19. Dan Joel di dalam Kisah Para Rasul halaman 3:19 mengatakan kasih seperti Kristus menempatkan tafsiran yang paling baik atas motif dan tindakan orang lain. Kasih tidak dengan sia-sia membeberkan kesalahan mereka. Kasih tidak dengan penuh semangat mendengarkan kabar-kabar buruk, melainkan berusaha
mengingat sifat-sifat baik orang lain. Nah, mari kita lanjut. Di dalam pelajaran kita, Paulus mengkaitkan kesombongan dengan pengetahuan. Lantas, mengapa pengetahuan akan kebenaran dan doktrin bisa membuat kita menjadi sombong dan merasa lebih unggul daripada orang lain? Ada beberapa poin. Yang pertama, itu bisa terjadi oleh karena pengetahuan itu hanya menyentuh kepala tetapi belum menyentuh hati. Kalau kebenaran hanya berhenti di akal dan tidak turun di hati, maka itu akan memperbesar ego. Itulah sebabnya Paulus berkata, pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. 1 Korintus 8 ayat 1. Pengetahuan tanpa kasih tidak membangun orang lain. Ia hanya membesarkan dirinya sendiri. Alasan yang kedua, karena pengetahuan mudah dijadikan alat untuk membandingkan diri. Begitu kita merasa lebih tahu banyak, maka akan muncul godaan halus untuk merasa lebih baik dan memandang rendah orang yang belum tahu, yang sama dengan kita. Doktrin yang benar lalu dipakai sebagai alat untuk mengukur dan menghakimi orang lain, bukan untuk melayani mereka, maka inilah masalahnya. Kebenaran yang seharusnya menyelamatkan malah dipakai untuk meninggikan diri. Alasan yang ketiga, karena kesombongan rohani sangat menipu dan kadang menyamar sebagai kesetiaan pada kebenaran. Orang Farisi mengenal kitab suci lebih daripada siapapun pada zamannya. Tetapi pengetahuan itu membuat mereka justru merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Bahkan pada akhirnya mereka menolak Kristus sendiri. Dan ini adalah pelajaran keras. Tahu banyak tentang Allah, tetapi tidak mengenal Allah sama seperti tidak ada apa-apanya. Pengetahuan bisa membuat orang merasa aman, merasa benar, tetapi kalau tidak memiliki kasih, kalau tidak mengenal Allah secara pribadi, maka itu tidak akan membawa perubahan apa-apa. Alasan yang keempat, karena kebenaran sejati diterima melalui anugerah di dalam hati, bukan sekedar melalui akal. Kalau kita lupa bahwa pemahaman kita pun adalah pemberian anugerah, kita mulai membanggakannya seolah-olah itu pencapaian kita sendiri, ada bahaya di sini. Padahal semakin dekat seseorang dengan Kristus, justru seharusnya semakin dia melihat kekurangannya sendiri. Dia harusnya semakin rendah hati. Ellen G. White di dalam Desire of Ages mengatakan, seandainya kebenaran dapat diserahkan kepada akal semata, maka kesombongan tidak akan menjadi penghalang dalam menerimanya. Tetapi kebenaran harus diterima melalui pekerjaan anugerah di dalam hati. Dan penerimaannya bergantung pada penyangkalan setiap dosa yang disingkapkan oleh Roh Allah. Betapapun besarnya kesempatan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, semuanya itu tidak akan berguna baginya kecuali hatinya terbuka untuk menerima kebenaran itu. Sekarang kita pindah kepada pokok pembahasan sebuah potret Yesus. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, mengapa 1 Korintus pasal 13 disebut sebagai potret Yesus? Ketika membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, kita seringkali menilai diri sendiri dan menyadari betapa jauhnya kehidupan kita dari standar kasih yang digambarkan oleh Paulus di sini. Namun tujuan utama pasal ini bukan pertama-tama agar kita melihat kelemahan diri kita sendiri, melainkan agar kita memandang kepada Kristus. Sifat-sifat kasih yang dijelaskan Paulus bukan sekedar daftar karakter ideal, tetapi merupakan gambaran sempurna dari kehidupan Yesus sendiri. Paulus menggunakan kata Yunani agape, yang yaitu kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang rela berkorban, tidak bergantung pada perasaan ataupun keuntungan pribadi. Kasih seperti ini hanya dapat diwujudkan secara sempurna oleh Kristus sendiri. Oleh sebab itu, 1 Korintus 13 dapat disebut sebagai biografi karakter Yesus dalam bentuk kasih. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jika Allah adalah kasih menurut 1 Yohanes 4 ayat 8, maka Yesus adalah pernyataan kasih Allah yang sempurna yang dapat dilihat oleh manusia. Lift him up halaman 26.
Baik dalam perkataan maupun perbuatan, Mesias selama pelayanannya di dunia dimaksudkan untuk mengungkapkan kemuliaan Allah Bapa kepada umat manusia. Setiap tindakan dalam hidupnya, setiap kata yang diucapkan, setiap mujizat yang dilakukan dimaksudkan untuk memperkenalkan kasih Allah yang tak terbatas kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sekarang bagaimana Yesus memperlihatkan setiap karakter kasih yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 13? Seluruh kehidupan Yesus merupakan penjelasan praktis dari kasih yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Yang pertama, kasih itu sabar. Makrotumei. Yesus tetap sabar menghadapi murid-murid yang lambat mengerti, orang banyak yang sering salah memahaminya, bahkan orang-orang yang menyalibkannya. 1 Timotius 1 ayat 16 menyatakan bahwa Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kresteuetai. Yesus selalu memperlakukan orang berdosa dengan kelembutan. Ia menerima pemungut cukai, perempuan berdosa, orang kusta, bahkan mereka yang ditolak oleh masyarakat. Yang ketiga, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Filipi 2 ayat 6-8 menunjukkan bahwa Kristus rela mengosongkan dirinya sendiri demi menyelamatkan manusia. Yang keempat, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Ketika tergantung di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan." Lukas 23 ayat yang ke-34. Yang kelima, kasih menanggung segala sesuatu. Yesus kenyataannya telah menanggung penderitaan, penghinaan, penolakan, bahkan kematian di kayu salib demi keselamatan manusia. Ibrani 12 ayat 2-3. Yang keenam, yang terakhir, kasih percaya dan berharap. Yesus melihat Petrus bukan sebagai seorang yang gagal, melainkan sebagai pemimpin gereja di masa yang akan datang. Ia melihat Saulus bukan sebagai penganiaya, tetapi sebagai rasul pilihannya. Kisah pasal 9 ayat yang ke-15. Dengan demikian, setiap kalimat dalam 1 Korintus pasal 13 menemukan contoh nyatanya dalam kehidupan praktis dari Yesus. Nah, mengapa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama? Yohanes menegaskan bahwa kasih kepada Allah selalu menghasilkan kasih kepada sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kasih bukan sekedar pengakuan iman, tetapi bukti nyata bahwa seseorang telah mengalami kelahiran yang baru. Orang yang sungguh menerima kasih Kristus akan memantulkan kasih itu kepada orang lain. Yesus sendiri memberikan perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34-35, yaitu supaya murid-murid saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi mereka. Dunia mengenal murid Kristus bukan terutama melalui pengetahuan teologi, melainkan melalui kasih yang mereka nyatakan dan tunjukkan kepada sesama manusia. Our Father Cares halaman 21. Kasih bukanlah sekedar dorongan sesaat, emosi yang sementara, yang bergantung pada keadaan, melainkan suatu prinsip hidup, suatu kekuatan yang abadi, jiwa yang diberi makan oleh aliran kasih murni yang mengalir dari hati Kristus, bagaikan mata air yang tidak akan pernah kering. Kasih Kristus itu dalam tulus mengalir seperti sungai yang tak tertahankan kepada semua orang yang mau menerimanya. Tidak ada keegoisan dalam kasihnya. Jika kasih yang berasal dari surga ini menjadi prinsip yang mendalam di dalam hati, Ia akan menampakkan dirinya tidak hanya kepada orang-orang yang paling kita sayangi dalam hubungan yang suci, tetapi juga kepada semua orang yang kita temui. Ia akan menuntun kita untuk memberikan perhatian kecil, membuat pengorbanan, melakukan perbuatan kebaikan, serta mengucapkan kata-kata yang lembut, jujur, dan memberi semangat. Ia akan menuntun kita untuk bersimpati kepada mereka yang hatinya merindukan simpati. Steps to Christ halaman 70 katakan, semakin dekat kita datang kepada Yesus, semakin kita melihat kekurangan diri sendiri. Tetapi justru dengan memandang kepada Kristus, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kemudian Christ Object Lesson halaman 384 menekankan bahwa kasih harus menjadi dasar tabiat setiap orang yang ingin menjadi warga kerajaan sorga. Jadi pelajarannya bagi kita ialah bahwa dunia akan mengenal Kristus melalui kasih yang terlihat dalam kehidupan jemaatnya. Ketika kita mengasihi seperti Yesus, kita sedang melukiskan kembali potret Yesus kepada dunia. Sekarang kita akan mempelajari tema iman, pengharapan, dan kasih. Menurut 1 Korintus 13 ayat 8-13, mana yang akan tetap ada selama-lamanya? Dan bagaimana Paulus membedakan antara karunia-karunia rohani dengan iman, pengharapan, dan kasih? Kalau kita perhatikan pasal ini, maka
Paulus menjelaskan bahwa beberapa karunia rohani itu bersifat sementara, sementara kasih itu bersifat kekal. Karunia nubuat akan berhenti, bahasa roh akan lenyap, pengetahuan manusia tidak sempurna dan akan berlalu. Karunia-karunia ini memang diberikan untuk membangun gereja selama kita masih hidup tinggal di dunia ini yang belum sempurna. Tetapi Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi, iman sekarang membuat kita berjalan bersama Allah walaupun kita belum melihat Dia secara langsung. Pengharapan menantikan penggenapan janji keselamatan yang akan datang. Tetapi kasih itu tidak akan berkesudahan karena kasih merupakan sifat Allah sendiri. Jadi, karunia rohani melayani kebutuhan gereja selama masa sekarang, tetapi itu hanya untuk di dunia ini. Tetapi kasih Dia melampaui zaman. Ini akan tetap ada untuk selama-lamanya. Mengapa Paulus mengatakan bahwa kasih adalah yang terbesar di antara iman, pengharapan, dan kasih? Mari kita lihat mengapa Paulus mengatakan demikian. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena kasih itu adalah sifat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sana dikatakan tidak hanya mengatakan bahwa Allah memiliki kasih, tetapi bahwa Allah adalah kasih. Jadi, kasih itu adalah bagian dari eksistensi Allah yang kekal. Poin yang kedua, iman dan pengharapan berkaitan dengan kondisi dunia yang belum sempurna. Iman diperlukan karena sekarang kita belum melihat secara langsung. Pengharapan juga diperlukan karena janji keselamatan belum sepenuhnya terwujud. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, iman akan berubah menjadi penglihatan. Pengharapan akan berubah menjadi kenyataan, tetapi tidak dengan kasih. Kasih akan tetap ada selama-lamanya. Alasan yang ketiga, kasih itu tetap diperlukan. Di bumi yang baru dan langit yang baru, orang-orang yang diselamatkan akan mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan menikmati persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Alasan yang keempat, kasih adalah inti dari seluruh hukum dan Injil. Yesus merangkum seluruh hukum dalam dua perintah utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah alasan mengapa Rasul Paulus memiliki pendapat bahwa kasih adalah yang terbesar. Selanjutnya, bagaimana pemahaman Allah adalah kasih mempengaruhi cara kita menghidupkan kehidupan Kristen. Saudaraku, kalau Allah adalah kasih, maka kehidupan orang Kristen harus menjadi cerminan kasih-Nya. Ada beberapa penerapan yang praktis. Yang pertama, kita perlu membangun hubungan yang dipenuhi dengan kesabaran dan kemurahan hati, bukan iri hati dan kesombongan. Yang kedua, kita harus saling mengampuni dan menanggung kelemahan orang lain sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Yang ketiga, kita mengutamakan pertumbuhan karakter di atas kebanggaan rohani atau kemampuan pelayanan atau talenta. Selanjutnya, kita hidup dengan iman, tetap percaya kepada Allah walaupun kita belum melihat jawaban sepenuhnya. Francis Nicole dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 785 mengomentari hal ini ketika dia katakan, yang terbesar adalah kasih. Ketika kita menyadari bahwa di antara semua sifat karakter, kasih adalah satu-satunya yang digunakan oleh para penulis kitab suci untuk menggambarkan hakikat Allah itu sendiri, maka mudah untuk dipahami mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa di antara semua karunia roh, inilah yang terbesar. Sebagai cara hidup, kasih lebih efektif, lebih berjaya, dan lebih memuaskan daripada memiliki dan menggunakan berbagai karunia Roh Kudus yang disebutkan dalam pasal 12. Kasih kepada Allah dan sesama manusia adalah ungkapan tertinggi dari keselarasan dengan Allah. Kasih
yang diwujudkan dalam kehidupan seorang percaya adalah ujian utama atas kesungguhan iman Kristen seseorang. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa iman yang besar, mujizat, kedermawanan, bahkan menjadi martir adalah sia-sia atau dianggap munafik jika tidak didasari kasih? Nah, seberapa tipis batas antara bersemangat melayani Tuhan dengan mencari validasi, popularitas, atau pengakuan diri? Nah, saudara, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, karena Allah menilai motif bukan sekedar besarnya perbuatan. Perbuatan yang hebat bisa lahir dari hati yang salah. Yang membuat suatu perbuatan bernilai kekal di hadapan Allah bukanlah ukurannya, melainkan kasih yang mendasarinya. Karena itu, iman sebesar gunung, mujizat yang menakjubkan atau pemberian seluruh harta, kalau tidak digerakkan oleh kasih, itu akan menjadi kosong dari nilai kekekalan. Yang kedua, karena tanpa kasih, pusat dari semua perbuatan itu bukan Allah tapi diri kita sendiri. Iman yang besar bisa dipamerkan agar dikagumi. Kedermawanan bisa dilakukan agar dipuji. Bahkan pengorbanan sebesar mati syahid bisa didorong oleh keinginan akan kehormatan nama sendiri. Tapi ketika diri kita menjadi pusat, maka ibadah itu akan berubah menjadi panggung untuk memuliakan diri. Itulah inti dari kemunafikan. Melakukan hal rohani demi keuntungan diri sendiri, bukan demi Allah. Yang ketiga, karena kasih adalah satu-satunya motif yang menyerupai Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Perbuatan yang digerakkan kasih, memuliakan Allah dan menolong sesama. Perbuatan yang digerakkan ambisi, justru memuliakan diri sendiri. Dari luar keduanya tampak sama persis, tetapi di hadapan Allah, keduanya sama sekali berbeda. Jika demikian, seberapa tipis batas antara semangat melayani Allah dan semangat untuk pengakuan diri sendiri? Jawabannya adalah sangat tipis. Karena sangat mirip, dan oleh karena itu, yang membedakan keduanya hanyalah hati. Batas ini tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi terlihat jelas oleh mata Tuhan. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan untuk menguji kita di dalam pelayanan kita. Yang pertama, bagaimana reaksi saya jika pelayanan saya tidak dilihat atau tidak dipuji orang? Apakah saya tetap gembira ketika orang lain yang dipuji daripada saya? Apakah saya bersedia melayani orang yang tidak mungkin membalas atau menaikkan reputasi saya? Ellen G. White di dalam Sons and Daughters of God halaman 101 mengatakan, kasih yang murni bekerja secara sederhana dan terpisah dari setiap prinsip tindakan yang lain. Ketika kasih dicampur dengan motif-motif duniawi dan kepentingan-kepentingan yang mementingkan diri, kasih itu berhenti menjadi murni. Allah lebih memperhitungkan dengan berapa banyak kasih kita bekerja daripada seberapa banyak yang kita lakukan. Mungkin kita bertanya, mengapa hari ini kita memiliki banyak akses yang berlimpah kepada bahan-bahan khotbah atau materi-materi rohani? Tetapi kenapa masih banyak jiwa yang lumpuh, yang merasa hampa dan tersesat? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena khotbah menyampaikan informasi, tetapi jiwa disembuhkan oleh kasih. Materi rohani bisa memenuhi kepala tanpa menyentuh hati. Yang menyembuhkan luka di dalam jiwa bukanlah banyaknya kata-kata, melainkan kasih Kristus yang mengalir melalui orang percaya. Itu sama seperti getah dalam batang pohon. Sebagaimana disebut dalam materi kita, berlimpahnya khotbah tidak otomatis berarti berlimpahnya kasih. Alasan yang kedua, karena Injil dirancang untuk disampaikan melalui hubungan pribadi, bukan hanya
dari mimbar. Yesus tidak sekedar berkhotbah, ia bergaul dengan orang, menunjukkan simpati, memenuhi hubungan kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka. Baru sesudah itu ia berkata, ikutlah aku. Kita sering melompat langsung kepada tahap yang terakhir. Ikutlah aku, tanpa melewati langkah-langkah kasih yang ada sebelum itu. Saudara-saudaraku, akibatnya ada banyak orang yang mendengarkan kebenaran, tapi mereka tidak pernah merasa dikasihi. Alasan yang ketiga, karena kelimpahan materi bisa membuat kita puas dengan rasa tahu, tetapi lupa dengan melakukan kasih. Kita bisa menimbun khotbah di laptop kita. Kita bisa memiliki banyak seminar di handphone kita, ataupun buku-buku rohani di rumah kita. Lalu kita menganggap itu sudah cukup. Tetapi jiwa yang lumpuh tidak membutuhkan lebih banyak ceramah. Mereka membutuhkan tangan yang menolong dan hati yang peduli. Pengetahuan rohani yang tidak diubah menjadi kasih yang bertindak tidak menyembuhkan siapapun. Alasan yang keempat, karena tanpa kuasa Roh Kudus dan kasih, khotbah hanyalah suara. Paulus menegaskan, berbicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi tanpa kasih hanyalah gong yang berkumandang. Jadi masalah utama kita bukanlah kekurangan bahan, melainkan kekurangan kasih yang membara bagi jiwa-jiwa yang binasa. Solusinya bukan menambah jumlah khutbah, melainkan menambah waktu untuk pelayanan pribadi, mengunjungi mereka, mendengarkan mereka, menolong mereka, mengasihan atau menunjukkan kasih kepada mereka satu persatu, dan di sanalah jiwa yang tersesat itu akan menemukan jalannya kembali. Di dalam The Ministry of Healing halaman 143, Ellen G. White mengatakan, hanya metode Kristus yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau banyak orang. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan simpati kepada mereka, melayani kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka, kemudian ia mengajak mereka, ikutlah aku. Seandainya lebih sedikit waktu diberikan untuk berkhotbah dan lebih banyak waktu digunakan untuk pelayanan pribadi, hasil yang lebih besar akan terlihat. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa kasih menjadi yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih? Karena kasih adalah sifat Allah sendiri dan inti dari seluruh kehidupan Kristen. Iman membawa kita kepada Kristus, pengharapan juga mengarahkan kita kepada janji-janjinya, tetapi kasih adalah karakter yang akan tetap ada sampai selama-lamanya. Kasih bukan hanya salah satu sifat orang percaya, tetapi merupakan bukti bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. The Acts of the Apostle halaman 319 menekankan bahwa kasih adalah dasar kesalehan. Tidak seorang pun dapat mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh tanpa terlebih dahulu mengasihi saudaranya. Tetapi kasih ini tidak dapat kita miliki hanya dengan berusaha menciptakannya dari diri sendiri kita. Kasih itu memenuhi hati ketika Kristus berdiam di dalam diri kita. Dengan demikian, kasih bukanlah hasil usaha manusia, melainkan hasil dari kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus. Andrews Bible Commentary halaman 1643 katakan, karena Allah adalah kasih, menurut 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, ia hanya dapat dikenal sepenuhnya melalui kasih. Karena itu, kasih bahkan lebih besar daripada iman supernatural yang mampu memindahkan gunung. Tanpa kasih, kita tidak dapat mengenal Allah, dan tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 785. Sebagai suatu gaya hidup, kasih jauh lebih efektif, lebih unggul, dan lebih memuaskan daripada kepemilikan atau penggunaan berbagai karunia Roh Kudus yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kasih kepada Allah dan sesama manusia merupakan ungkapan tertinggi dari keselarasan dengan Allah. Kasih yang diwujudkan dalam kehidupan orang percaya adalah ujian terbesar atas ketulusan iman Kristen seseorang.
Nah, bagaimana kasih Kristus menjadi kesaksian yang paling kuat bagi dunia? Dunia mungkin tidak langsung membaca Alkitab, tetapi dunia selalu membaca atau melihat kehidupan keseharian orang Kristen. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dengan kata lain, kasih adalah bukti bahwa seseorang sungguh telah mengenal Allah. In Heavenly Places halaman 298, kasih Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan orang percaya merupakan kesaksian yang paling kuat kepada dunia mengenai kuasa Injil. Jadi ketika gereja dipenuhi oleh kasih, orang yang terluka akan menemukan penghiburan, orang berdosa akan menemukan pengharapan, dan orang yang jauh dari Tuhan akan ditarik lebih dekat kepada Kristus. Kasih menjadi bahasa Injil yang dapat dipahami oleh semua orang. Our Father Cares halaman 27, kasih adalah unsur di mana Kristus bergerak, berjalan, dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia dalam pelukan kasih-Nya. Kita harus mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Kristus dan menjadikannya panutan kita, sehingga kita memiliki kasih yang sama bagi sesama seperti yang telah Ia tunjukkan kepada kita. Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 785 sampai 786. Kasih adalah jalan yang paling mulia karena perwujudan praktisnya merupakan ujian yang akan menentukan nasib kekal seluruh umat manusia. Mereka yang agamanya hanya sekedar ketaatan lahiriah terhadap bentuk-bentuk dan tata cara keagamaan akan menyadari bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kasih yang mengorbankan diri, yang menumbuhkan persatuan di antara orang-orang percaya, akan meyakinkan dunia bahwa Allah memang telah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah cara yang dipilih Allah bagi umatnya untuk memberikan kesaksian akan kebenaran Injil. Cinta kasih semacam itu yang tidak menunjukkan keinginan untuk meninggikan diri, membenarkan diri sendiri atau memuaskan diri sendiri, melainkan didedikasikan untuk pelayanan tanpa pamrih kepada mereka yang membutuhkan, merupakan argumen yang tidak dapat dibantah oleh orang-orang yang belum bertobat. Mereka melihat di dalamnya sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh filosofi hidup mereka. Hati mereka tersentuh dan akal budi mereka merespons bukti kuasa kesalehan dalam kehidupan orang-orang yang telah bertobat. Dengan demikian, kasih terbukti sebagai cara terbaik untuk memberitakan Injil dan memajukan kerajaan Allah. Setiap kalimat yang ditulis oleh Paulus tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13 sesungguhnya menggambarkan bagaimana Yesus hidup, melayani, mengampuni, bersabar, rendah hati, dan mengasihi manusia sampai mati di kayu salib. Kasih seperti ini tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan manusia. Ia hanya lahir ketika Roh Kudus menguasai hati kita. Semakin dekat kita kepada Kristus, semakin kita menyerupai Dia. Dan semakin kita menyerupai Dia, semakin dunia melihat kasih Allah melalui kehidupan kita. That I May Know Him halaman 57 menyimpulkan bahwa mereka yang menerima Roh Kudus akan memperlihatkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri sama seperti Kristus sedang memerintah di dalam hati mereka. Saudaraku, mari kita berdoa agar Roh Kudus membentuk karakter Kristus di dalam diri kita sendiri, sehingga kita menjadi cerminan kasih Allah yang hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, dunia akan mengenal Yesus melalui kehidupan kita, dan namanya akan dimuliakan sampai Ia datang kembali. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti apa yang telah kami pelajari dan diskusikan bersama, dan dimampukan kami untuk mempraktekkan, mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami mencerminkan kasih Kristus. Roh Kudus akan membentuk kami hari lepas hari untuk menyerupai Engkau di dalam karakter kami. Bapa, kami manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan. Ampunilah kami dan kiranya bentuklah kami. Berkatilah kami untuk mengikuti Engkau ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai hari Maranatha tiba. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.